Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Miftahul Israiyah, absen 24 dari kelas Kepemimpinan A, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester saya dengan judul Kepemimpinan dan Keragaman Lintas Budaya. Kepemimpinan lintas budaya. Kepemimpinan lintas budaya adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi dan memotivasi anggota kelompok budaya yang berbeda penilaiannya terhadap pencapaian hasil dengan merujuk pada berbagai pengetahuan dan makna sistem dari kelompok budaya yang berbeda. Hal yang membedakan kepemimpinan lintas budaya dengan kepemimpinan tradisional terletak pada perbedaan budaya yang dihadapi, serta mempertimbangkan perbedaan budaya yang ada dalam proses kepemimpinan. Hal ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan yang harus diterapkan akibat perbedaan budaya nasional di antara pemimpin dan bawahan. Kemudian, faktor yang mempengaruhi kepemimpinan lintas budaya, yang pertama ada nilai-nilai pribadi, yang kedua latar belakang pemimpin, dan yang ketiga kemampuan interpersonal. Kemudian model penyesuaian bagi pemimpin ekspatriat yang mengalami lintas budaya, yang pertama ada model reaksi. Model reaksi ini pemimpin ekspatriat lebih mengubah lingkungan daripada perilakunya sendiri. Dan yang kedua model integrasi. Model integrasi ini pemimpin ekspatriat mengubah perilaku yang disesuaikan dengan keadaan lokal, kebalikan model reaksi. Dan yang ketiga model withdrawal. Kepemimpinan ini pemimpin ekspatriat menarik diri secara fisik dan mental, berusaha untuk menghindari masalah. Kemudian ada kendala kepemimpinan lintas budaya. Yang pertama ada masalah stereotip, yaitu kecenderungan untuk menilai orang lain berdasarkan suatu kelas atau kategori. Yang kedua ada masalah etnosentrisme, itu adalah rasa superioritas yang dimiliki anggota budaya tertentu. Selanjutnya ada dimensi dan kepemimpinan nilai budaya. Yang pertama, jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan ini menerima distribusi status dan kekuasaan yang tidak merata di dalam organisasi dan institusi dikenal sebagai jarak kekuasaan. Orang-orang dalam budaya jarak kekuasaan tinggi ini mengantisipasi otoritas yang lebih besar dari para pemimpin dan lebih cenderung untuk mengikuti aturan dan instruksi tanpa menentang atau mempertanyakan mereka. Lebih sedikit bawahan yang cenderung berselisih dengan satu menghadapi atasan mereka. Manajer membuat pilihan dengan masukan yang lebih jarang dari bawahan dan dengan prosedur dan aturan yang lebih eksplisit. Dibandingkan dengan negara-negara dengan jarak kekuasaan tinggi seperti Rusia, Cina, Taiwan, Meksiko, dan Venezuela, budaya jarak kekuasaan ini rendah seperti Eropa Barat, Selandia Baru, Amerika Serikat. Dan negara-negara itu lebih menerima kepemimpinan partisipatif sebagai kualitas kepemimpinan. Kemudian menurut Den Hartog dan teman-temannya, pengambilan keputusan partisipatif itu lebih mungkin untuk digabungkan dengan kepemimpinan transformasional atau mendukung dan inspirasional. Di negara-negara dengan jarak mungkin untuk dikombinasi dengan gaya keputusan yang otoratis dan direktif. Hal ini membuat orang sering memilih pendekatan paternalistik yang memadukan pilihan otoratis dengan perilaku pendukung di negara-negara berkembang dengan budaya jarak kekuasaan yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah menghindari ketidakpastian.
Ada ketakutan yang lebih besar akan hal yang tidak diketahui dan kebutuhan akan keamanan, stabilitas, dan ketertiban yang lebih besar dalam masyarakat dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi. Karena fakta bahwa mereka menyediakan sarana untuk menghindari ketidakpastian dan kekacauan, norma-norma sosial, tradisi, kesepakatan khusus, dan pengetahuan yang diverifikasi dinilai lebih tinggi. Negara Prancis, Spanyol, Jerman, Swiss, Rusia, dan India adalah beberapa contoh negara yang memiliki tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi. Amerika, Inggris, Kanada, Denmark, dan Swedia adalah beberapa negara dengan kekhawatiran yang lebih rendah tentang menghindari ambiguitas. Menjadi dapat diandalkan, terorganisir, dan berhati-hati adalah sifat yang diinginkan bagi manajer pada saat penghindaran ketidakpastian yang tinggi daripada menjadi mudah beradaptasi, inventif, dan pengambilan resiko. Lebih sedikit delegasi yang terjadi manajer menggunakan aturan dan proses yang lebih ketat, pemantauan, tindakan yang sistematis, dan perencanaan yang komprehensif. Keputusan mengenai perubahan atau inovasi itu lebih terkonsentrasi secara ketat. Misalnya, satu studi menemukan bahwa manajer di Inggris mengharapkan lebih banyak inisiatif dan inovasi dari bawahan, sementara manajer di Jerman mengharapkan lebih banyak ketergantungan bawahan. Ditemukan juga bahwa pengembangan manajer di Jerman fokus pada perolehan pengetahuan dan pengalaman khusus di area fungsional, sedangkan di Inggris lebih banyak hal yang dilakukan ketepatan waktu. Selanjutnya ada individualisme. Sejauh mana keinginan dan otonomi individu diprioritaskan di atas persyaratan umum kelompok, organisasi, atau masyarakat dikenal sebagai individualisme. Hak individu diprioritaskan daripada kewajiban komunal dalam budaya individualitis, dan orang diharapkan untuk menjaga diri mereka sendiri. Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan Belanda adalah beberapa contoh negara yang memiliki keyakinan individualistis yang kuat. Efek dari cita-cita kolektivistik bervariasi tergantung pada apakah dalam kelompok atau masyarakat pada umumnya lebih mementingkan mereka. Meskipun kolektivitasisme dalam kelompok telah menjadi fokus dari sebagian besar studi lintas budaya. Selanjutnya ada evaluasi penelitian lintas budaya. Kerangka konseptual yang digunakan dalam studi kepemimpinan lintas budaya berdampak pada bagaimana temuan diinterpretasikan. Para sarjana telah mengusulkan banyak sekali dimensi nilai budaya, dan konflik atas karakteristik yang diinginkan juga belum diselesaikan. Keyakinan bahwa kepemimpinan hanyalah hasil dari budaya, bukan prediktor budaya dan penafsir budaya, merupakan bias yang melekat pada sebagian besar penelitian survei tentang kepemimpinan lintas budaya. Banyak sekali kegiatan studi lintas budaya dibatasi oleh penolakan mereka terhadap isu-isu ini. Bahkan untuk penelitian yang dirancang dengan baik, mungkin sulit untuk memahami temuannya. Alih-alih sampai representatif dari banyak negara berbeda dengan kontrol untuk jenis organisasi dan tipe responden. Banyak penelitian awal mengandalkan sampel kenyamanan hanya dari beberapa negara. Anggapan bahwa norma budaya suatu negara berlaku untuk semua perusahaan di negara tersebut mengalihkan pentingnya budaya organisasi. Selanjutnya ada gender dan kepemimpinan lintas budaya. Yang pertama, diskriminasi berdasarkan jenis-jenis kelamin. Presentasi kecil perempuan yang mendukuni peran kepemimpinan tingkat tinggi yang signifikan di sebagian besar organisasi adalah bukti nyata dari diskriminasi yang meluas. Kemudian yang kedua, teori keberuntungan pria.
Gagasan kuno bahwa laki-laki lebih berkualitas daripada perempuan untuk posisi kepemimpinan mendorong diskriminasi berbasis gender ke abad ke-20. Norma-norma sosial untuk kesetaraan gender berdampak pada teori implisit dan stereotip gender juga. Teori implisit sendiri itu adalah anggapan mengenai kualitas dan kompetensi yang diperlukan untuk kepemimpinan yang efektif dalam organisasi. Sedangkan stereotip gender adalah anggapan mengenai perbedaan yang melekat antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga ada teori keunggulan wanita. Teori ini diklaim bahwa perempuan lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk memilih nilai dan kemampuan yang dibutuhkan. Yang keempat ada alasan dibalik glass ceiling, yaitu salah satu penyebab diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, berprasangka tentang kemampuan dan perilaku yang diperlukan untuk kepemimpinan yang efektif. Dan yang terakhir ada penelitian tentang temuan perbedaan gender. Ulasan studi tentang gender dan kepemimpinan ini telah menghasilkan kesimpulan yang bertentangan. Beberapa evaluator sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada bukti kuat tentang variasi gender yang signifikan dalam kemampuan atau tindakan kepemimpinan. Kemudian mengelola suatu keragaman budaya, perbedaan warna kulit, identitas etnis, usia, jenis kelamin, pendidikan, penampilan fisik, status sosial ekonomi, dan orientasi seksual adalah contoh dari berbagai cara keragaman dapat memanifestasikan dirinya. Cara mengelola keragaman sendiri, yang pertama bisa dengan mengaplikasikan dan mengapresiasi penghargaan dan perilaku toleran, dan yang kedua mendorong perilaku toleran dan inklusif. Selanjutnya, mengaplikasikan dan mengapresiasi penghargaan dan perilaku toleran. Yang pertama, mempromosikan rasa hormat terhadap perbedaan pribadi. Yang kedua, dorong rasa hormat terhadap banyak budaya, nilai, dan kepercayaan. Dan yang terakhir, menjelaskan keuntungan keragaman bagi kelompok atau perusahaan. Mendorong perilaku toleransi dan inklusif. Yang pertama, bicaralah ketika seorang mengatakan sesuatu yang diskriminatif. Yang kedua, berbicara menentang perlakuan tidak adil berdasarkan bias. Yang ketiga, menerapkan tindakan disipliner untuk berhenti melecehkan minoritas atau perempuan. Sekian dan terima kasih. Ini presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf jika ada kekurangan. Tapi sebelumnya saya izin menambahkan kesimpulan dari hasil dari presentasi saya tadi. Jadi yang kesimpulannya, beberapa studi lintas budaya meneliti bagaimana keyakinan tentang kepemimpinan yang efektif, perilaku, keterampilan, dan sifat yang serupa atau berbeda dari satu negara ke negara lain. Studi lain memeriksa perbedaan lintas budaya dalam pola perilaku kepemimpinan yang sebenarnya atau efeknya pada hasil seperti kepuasan bawahan, motivasi, dan kinerja. Hanya sejumlah kecil studi telah meneliti bagaimana nilai-nilai budaya dan praktik kepemimpinan keduanya berubah dari waktu ke waktu. Pengaruh budaya pada perilaku kepemimpinan, nilai-nilai budaya, dan tradisi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manajer dan beberapa cara yang berbeda. Salah satu nilai budaya mengungkapkan perbedaan signifikan yang berkaitan dengan persepsi tentang kepemimpinan yang sukses dan tindakan kepemimpinan yang sebenarnya. Namun, kelemahan konseptual dan metodologis sering terjadi, dan beberapa akademisi telah mencatat batasan dalam penelitian ini. Batasan diuraikan dalam kegiatan bab ini yang juga menawarkan beberapa ide menarik untuk masalah studi masa depan. Keragaman mungkin memiliki efek positif dan negatif pada kelompok atau organisasi. Pemikiran kreatif didorong oleh sudut pandang yang lebih luas, dan memanfaatkan staf yang beragam akan meningkatkan kumpulan kandidat untuk posisi kunci. Keragaman bagaimanapun juga dapat menyebabkan meningkatnya ketidakpercayaan
dan konflik, kepuasan yang kurang, dan gesekan yang lebih tinggi. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.